sudah di luar Nurul. Direktur PSSI-nya Bahrain angkat bicara sambil ngamuk-ngamuk atas tuduhan kecurangan yang dilakukan Bahrain. Sudah banyak bukti tapi masih mengelak malah marah-marah. Simak selengkapnya. Langkah cepat Presiden Prabowo atasi polemik kecurangan Bahrain. Baru dilantik tapi bisa-bisanya langsung ketemu Presiden FIFA komplain soal Bahrain dan AFC. Simak sampai selesai ya. Beda dengan AFC yang masih mengambang. FIFA memastikan laga timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga, kata Dito Aryo Tejo. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman, kalau berada di Indonesia itu bisa kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan lanjut pria yang untuk kedua kalinya dilantik sebagai Menpora Republik Indonesia. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia kalau tidak berarti menang WO, tegas politikus Partai Golkar ini. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) yang mengharapkan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. 2 hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Salah satu petinggi timnas Bahrain, Mahmoud Riyad, berbicara soal penampilan timnya dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Oktober ini. Termasuk hasil imbang yang kontroversial ketika Bahrain berhadapan dengan timnas Indonesia. Lantas seperti apakah pandangan Direktur Timnas Bahrain soal penampilan timnya sejauh ini dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dalam salah satu berita yang diunggahnya, media Bahrain menyajikan hasil wawancaranya dengan Direktur Timnas Bahrain, Mahmoud Riyad. Media Bahrain itu menanyakan pandangan soal target Timnas Bahrain di bulan Oktober ini, apakah sudah tercapai atau belum. Ternyata menurut Mahmoud Riyad, Bahrain gagal mencapai apa yang telah ditargetkan. Tidak, kami tidak mencapai apa yang kami inginkan dari 2 putaran ini, ujar Mahmoud Riyad. Kemudian Mahmoud Riyad mengungkapkan bahwa awalnya Bahrain mengincar 6 poin dari laga melawan timnas Indonesia dan Arab Saudi. Bahrain menargetkan menang lawan timnas Indonesia karena main di kandang sendiri. Sementara melawan Arab Saudi mereka berharap menang karena melihat tim asuhan Roberto Mancini itu sedang dalam kondisi yang kurang fit. Ambisinya adalah memperoleh 6 poin dengan memenangkan 2 pertandingan, mengingat kami bermain melawan timnas Indonesia di kandang sendiri, kata Mahmoud Riyad. Dan mengingat tim Saudi dalam kondisi tidak normal. Dan situasi tidak stabil selama periode ini, lanjutnya. Sayangnya 2 laga itu justru berakhir dengan hasil imbang dan Bahrain hanya mampu mengoleksi 2 poin. Dan target minimal adalah memperoleh 4 poin, namun yang diraih hanya 2 poin, ujar Direktur Timnas Bahrain. Walau begitu, ia bersyukur karena hasil di pertandingan lainnya cukup menguntungkan bagi Bahrain. Pasalnya, timnas Indonesia kalah melawan Cina sehingga skuad asuhan Shin Tae-yong gagal melangkahi Bahrain di klasemen grup C. Dan dianggap cukup memuaskan karena hasil di pertandingan lain bagus untuk kami agar Indonesia tidak menang. Hampir semua orang setuju bahwa ini demi kepentingan kita, kata Direktur Timnas Bahrain. Bahrain versus Indonesia dipindah ke Malaysia.
Hari ini rapat terbatas FIFA menarik perhatian publik setelah Bahrain menyatakan kesediaannya untuk bertanding melawan Indonesia, namun dengan syarat pertandingan harus dipindahkan ke Malaysia. Dalam keputusan yang mengejutkan, FIFA langsung menyetujui permohonan tersebut, memicu berbagai spekulasi dan polemik di kalangan penggemar sepak bola. Di balik keputusan ini muncul dugaan adanya kong kali kong antara PSSI Bahrain dan PSSI Malaysia. Beberapa pihak mulai mempertanyakan transparansi dan integritas dalam pengambilan keputusan ini. Apakah ini murni demi kepentingan sepak bola atau ada kepentingan lain yang terlibat? PSSI Indonesia tentu saja tidak tinggal diam. Mereka mengekspresikan kekecewaan atas keputusan ini dan meminta klarifikasi dari FIFA. Situasi ini semakin memanas dan publik pun menunggu reaksi selanjutnya dari semua pihak terkait. Dengan segala kontroversi ini, pertandingan yang semula ditunggu-tunggu kini menjadi sorotan bukan hanya karena sepak bolanya, tetapi juga karena isu-isu di balik layar yang mulai terkuak. Apakah ini lantas strategis atau justru bumerang bagi semua pihak yang terlibat? Itulah skenario kong kali kong yang dilakukan Malaysia dan Bahrain. Dan apabila itu benar terjadi, maka Malaysia dan Bahrain patut dicurigai sebagai mafia bola sepak. Yang perlu digarisbawahi adalah itu semua adalah skenario fiksi yang mungkin saja terjadi. Timnas Indonesia menang walkover dalam kurung WO 3-0 atas Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika sang lawan menolak tampil di Indonesia. Mengutip dari FIFA Legal Handbook edisi September 2024, tepatnya di poin 28, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Saat ini Bahrain sedang menjadi sorotan pencinta sepak bola Indonesia. Setelah menjadi perhatian karena diduga dibantu wasit Ahmed Al-Kaf saat Bahrain menjamu timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini Federasi Sepak Bola dalam kurung BFA yang mendapat sorotan. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11, 5-0 di pertandingan futsal, dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai. Tulis FIFA dalam buku pegangan mereka dalam rilis yang dikeluarkan pada Rabu 16 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. BFA meminta FIFA dan AFC memindahkan venue laga matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Indonesia versus Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Paham sang pemain mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia kelar laga 10 Oktober 2024. BFA meminta FIFA dan AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di luar Indonesia atau di tempat netral. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personil timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. Keputusan kontroversial AFC Konfederasi Sepak Bola Asia yang tidak menganggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika mereka menolak bermain di Indonesia dan memilih lokasi netral, telah memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Ketika timnas India menghadapi situasi serupa, mereka dianggap mundur dan menghadapi sanksi. Namun tampaknya ada perbedaan perlakuan yang mencolok dalam kasus Bahrain. Sejumlah pengamat menyatakan kekecewaannya terhadap sikap AFC yang dinilai berat sebelah. Keberadaan Presiden AFC yang merupakan orang Bahrain, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, diangkat sebagai faktor utama dalam ketidakadilan ini. Kritikus berargumen bahwa adanya kepentingan politik dan favoritisme jelas terlihat dalam keputusan ini, menciptakan ketidakpuasan di kalangan negara-negara lain yang berkompetisi. Di saat tim-tim lain terpaksa bertanding dalam kondisi yang tidak menguntungkan, AFC tampaknya memprioritaskan kenyamanan timnas Bahrain. Hal ini menunjukkan bahwa standar ganda dalam penegakan aturan dan regulasi semakin terlihat jelas. Pertanyaan pun muncul, apakah AFC berusaha melindungi kepentingan timnas Bahrain di atas keadilan bagi semua peserta? Ketidakpuasan ini tidak hanya menciptakan kegaduhan di ranah sepak bola, tetapi juga berpotensi merusak integritas kompetisi. Apakah keputusan ini menandakan bahwa AFC lebih mementingkan hubungan politik daripada semangat fair play?
Dengan situasi yang semakin memanas, banyak pihak menantikan penjelasan lebih lanjut dari AFC mengenai kebijakan yang tampak tidak konsisten ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Demikian cerita provokatif dari admin GD News Update. Setelah kekalahan mengecewakan timnas Indonesia di laga kemarin, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menunjukkan kemarahannya terhadap pelatih Sintayong (STY). Thohir menilai bahwa hasil buruk tersebut disebabkan oleh eksperimen tak teruji dalam susunan pemain yang justru berantakan di lapangan. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Erick Thohir mengekspresikan kekecewaannya, menyatakan bahwa setiap pertandingan harus dihadapi dengan persiapan matang, bukan dengan percobaan yang merugikan. Kami memerlukan pelatih yang tahu kapan harus bereksperimen dan kapan harus menggunakan strategi yang sudah terbukti, ujarnya. Kekalahan ini tidak hanya membuat para penggemar frustrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan STY. Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa Erick Thohir telah mempertimbangkan beberapa nama untuk menggantikan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dan salah satu kandidat yang mencolok adalah Robin van Persie, mantan bintang Belanda. Van Persie yang baru saja pensiun dari karir bermain profesionalnya dikabarkan tertarik untuk mengambil tantangan melatih timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan prestasi yang gemilang, ia diharapkan mampu mengembalikan semangat dan performa tim. PSSI dijadwalkan mengadakan rapat mendesak untuk membahas langkah selanjutnya dan keputusan mengenai posisi STY akan segera diumumkan. Para penggemar berharap perubahan ini dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia di masa depan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong (STY) akhirnya buka suara usai kekalahan memalukan melawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY mengakui bahwa keputusan untuk melakukan rotasi pemain besar-besaran adalah salah satu penyebab utama kekalahan tersebut. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, STY meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas hasil buruk yang didapatkan. Kekalahan ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya mencoba beberapa rotasi untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pemain, namun hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Eksperimen ini justru gagal dan saya minta maaf atas hasil yang mengecewakan, ungkap STY dengan penuh penyesalan. Ia juga menyadari bahwa kegagalan ini akan menambah tekanan terhadap tim, terutama di mata para supporter yang sudah memberikan dukungan besar. Saya tahu banyak yang kecewa dan saya juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. Harapan besar dari publik dan manajemen, terutama dari Pak Erick Thohir, tidak bisa saya wujudkan kali ini, tambahnya. STY berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar timnas Indonesia bisa bangkit dari hasil ini dan memberikan performa yang lebih baik di laga-laga selanjutnya. Kami akan segera melakukan analisis mencari apa yang salah dan berbenah. Saya percaya kami masih punya peluang untuk bangkit dan saya meminta para fans untuk tetap mendukung timnas Indonesia, tutup STY dalam pernyataannya. Kekalahan ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi STY dan timnya, terutama dalam menyusun strategi dan pemilihan pemain untuk pertandingan selanjutnya. Berikut penyebab timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya merupakan penyakit lama yang kumat. Laga timnas Cina versus timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Kamis (15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 2-1 untuk tim naga. Kedua gol Cina dicetak oleh Bahram Abdiweli 21 dan Chao Yuning 44. Sementara Indonesia memperkecil skor lewat Phom Haye 86. Lalu, apa penyebab kekalahan itu? Perlu diakui timnas Indonesia masih gugup bermain di kandang lawan. Kendati bisa mendominasi penguasaan bola, beberapa kali terlihat anak asuh Sintayong bermain terburu-buru. Hal itu bisa jadi diakibatkan tekanan publik tuan rumah yang memenuhi stadion. Mereka memang tak henti menyanyikan dukungan untuk Cina. Selanjutnya, pemilihan taktik dan strategi yang cukup bisa dipertanyakan. Sebab Sin merotasi skuad yang sanggup menahan timnas Bahrain 2-2 di kandang lawan 5 hari sebelumnya. Perubahan itu justru menjadi bumerang.
Beberapa kali terlihat pemain kurang padu jika dibandingkan dengan tim yang biasa bermain. Sejumlah kesalahan terjadi dan berujung 2 gol dari Cina. Lini belakang Indonesia lagi-lagi gagap mengantisipasi bola mati seperti terjadi pada gol pertama. Pada gol kedua, kesalahan umpan membuat bola direbut lawan. Sekali oper, lini pertahanan Indonesia terbuka dan bisa dimanfaatkan Yuning. Kalau menurut analisa kalian bagaimana? Silakan tambah analisa kalian di kolom komentar ya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong (STY) akhirnya buka suara usai kekalahan memalukan melawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY mengakui bahwa keputusan untuk melakukan rotasi pemain besar-besaran adalah salah satu penyebab utama kekalahan tersebut. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, STY meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas hasil buruk yang didapatkan. Kekalahan ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya mencoba beberapa rotasi untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pemain, namun hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Eksperimen ini justru gagal dan saya minta maaf atas hasil yang mengecewakan, ungkap STY dengan penuh penyesalan. Ia juga menyadari bahwa kegagalan ini akan menambah tekanan terhadap tim, terutama di mata para supporter yang sudah memberikan dukungan besar. Saya tahu banyak yang kecewa dan saya juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. Harapan besar dari publik dan manajemen, terutama dari Pak Erick Thohir, tidak bisa saya wujudkan kali ini, tambahnya. STY berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar timnas Indonesia bisa bangkit dari hasil ini dan memberikan performa yang lebih baik di laga-laga selanjutnya. Kami akan segera melakukan analisis mencari apa yang salah dan berbenah. Saya percaya kami masih punya peluang untuk bangkit dan saya meminta para fans untuk tetap mendukung timnas Indonesia, tutup STY dalam pernyataannya.